Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Di sini, Ustazah juga selalu mendoakan kalian agar dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya tangannya diangkat di depan dada. Let's pray. Alhamdulillah semuanya sudah berdoa ya. Kalau semuanya sudah berdoa, maka kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Hari ini, Ustazah Fida akan mengajak kalian melakukan sebuah percobaan. Kita akan melakukan percobaan membuktikan sifat-sifat dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Selain itu, Ustazah juga akan mengajak kalian belajar bagaimana caranya menghitung jarak. Jangan lupa siapkan buku paket tematika kalian dan juga alat-alat tulisnya. Sudah siap? Let's go! Pertama, kita akan melakukan percobaan pada benda padat. Yang perlu kalian siapkan adalah yang pertama, ember, gelas, dan kantong plastik. Langkah-langkah percobaannya yaitu kita masukkan benda-benda yang kita kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, kemudian terakhir ke dalam plastik. Selanjutnya, kita catat hasil percobaan kita pada tabel di bawah ini. Silakan dilihat tabel halaman 82. Di sini, Ustazah Fida sudah menyiapkan beberapa benda padat. Di antaranya yaitu pensil, buku tulis, dan juga penghapus. Sekarang, coba kita praktekkan pada pensil terlebih dahulu. Jika kita masukkan pensil ke dalam ember, apa yang akan terjadi? Apakah bentuknya berubah sesuai tempat atau bentuknya tetap? Ya, bentuknya tetap. Jika bentuknya tetap, maka pada tabel halaman 82 kita centang di kolom bentuknya tetap. Kemudian, coba kita lakukan lagi ke pensil. Apakah pensil bisa digenggam? Jika bisa digenggam, maka kita beri tanda centang pada kolom dapat digenggam. Jika tidak, maka beri tanda centang pada kolom tidak dapat digenggam. Bisa difahami? Sekarang kita beralih pada benda yang kedua. Benda yang kedua yaitu buku tulis. Coba kita masukkan buku tulis pada ember. Coba kalian amati. Apakah bentuknya berubah atau bentuknya tetap? Silakan dicentang salah satu. Kemudian, apakah dia bisa digenggam atau tidak bisa digenggam? Centang salah satu. Benda ketiga yaitu penghapus. Sekarang coba kalian praktekkan sendiri di rumah. Apakah penghapus jika kita masukkan ke dalam ember atau dalam gelas atau dalam kantong plastik bentuknya akan berubah
atau akan tetap. Kemudian, apakah penghapus bisa digenggam atau tidak bisa digenggam? Selanjutnya, untuk baris 4 dan baris 5, silakan kalian cari benda padat yang ada di rumah kalian dan coba kalian praktekkan sendiri. Sekarang kita masuk ke percobaan yang kedua, yaitu percobaan membuktikan sifat benda cair. Pertama, yang harus kalian siapkan adalah ember, gelas, dan kantong plastik. Untuk benda cair yang digunakan Ustazah memilih air dan minyak goreng. Langkah-langkahnya sama seperti dengan benda padat. Kita masukkan, untuk benda yang pertama, kita masukkan air ke dalam gelas, kemudian atau kita masukkan ke dalam ember, atau kita masukkan ke dalam kantong plastik. Lalu kita amati apa yang akan terjadi. Benda yang pertama yaitu air. Coba air kita masukkan ke dalam gelas. Apakah bentuk air berubah sesuai wadah atau bentuknya tetap tidak mengikuti wadahnya? Kemudian, apakah air bisa digenggam atau tidak bisa digenggam? Silakan dicentang atau disilang di tabel halaman 89. Selanjutnya, benda yang kedua yaitu minyak goreng. Kita masukkan minyak goreng ke dalam gelas plastik. Kita amati apakah minyak goreng bentuknya berubah sesuai wadahnya atau bentuknya tetap tidak berubah. Kemudian, apakah minyak goreng bisa digenggam atau tidak bisa digenggam? Silakan diisi sendiri di tabel halaman 89. Untuk baris nomor 3, 4, dan 5, silakan kalian isi sendiri benda-benda cair yang ada di sekitar rumah kalian. Percobaan yang ketiga adalah percobaan benda gas. Alat yang perlu kita siapkan adalah balon dan juga kantong plastik bening. Langkah-langkahnya, kita tiuplah balon sampai mengembang. Kemudian diikat dengan karet. Lalu kita juga bisa meniup kantong plastik sampai mengembang. Dan kita ikat mulut kantong plastik dengan karet. Kita amati, apakah udara yang masuk di dalam balon atau di dalam kantong plastik bentuknya berubah sesuai wadah atau bentuknya tetap. Kemudian, apakah udara bisa digenggam atau tidak bisa digenggam? Silakan kalian isi di tabel halaman 95. Untuk baris selanjutnya, silakan kalian isi sendiri. Materi selanjutnya yaitu cara menghitung jarak. Contoh, Ustazah punya permasalahan. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, caranya lebih mudah kita gambarkan terlebih dahulu. Kita gambarkan rumah Dayu dan sekolah, kemudian pasar. Kita lihat jarak rumah Dayu ke sekolah 6 km. Kemudian sekolah ke pasar
7 km. Artinya jarak dari rumah Dayu hingga ke pasar adalah dengan cara ditambah saja. 6 ditambah 7 yaitu 13 km. Karena yang ditanyakan adalah jarak tempuh totalnya dari awal sampai akhir. Sehingga caranya adalah ditambah. Contoh soal selanjutnya. Jarak rumah Edo ke sekolah adalah 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah adalah 4.740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Nah, karena yang ditanyakan adalah perbedaan jarak, artinya sama dengan selisih. Caranya adalah dengan dikurangi. Jadi 4.740 dikurangi dengan 2.500. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Kemudian kita sudah belajar bagaimana caranya menghitung jarak. Ustazah harap semuanya bisa menerima materi hari ini dengan baik. Jika ada yang belum paham, silakan ditanyakan ke ustazahnya masing-masing. Ustazah Fida akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.